Oke, kalau gitu berarti surga sama neraka itu takdir atau bukan? Nah, surga sama neraka itu adalah pilihan. Sepemahaman gua itu takdir. Tapi takdir yang di luar pemahaman manusia karena yang tadi, analogi tadi. Kalau jadinya takdir berarti Allah nggak adil. Salah satu keadilan Allah adalah manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Tapi kan ujian tiap orang tuh kan beda-beda kan. Betul. Dan itu kan nggak adil. Kan kasihan orang yang di lingkungan yang lebih gampang berdosa bisa lebih gampang masuk neraka. Itulah maka ada pilihan. Dia harus meninggalkan lingkungan itu atau dia mau tetap ada di situ. Itu justru Dia dapat ujiannya itu. Dan menurut gua lu mau lahir dimanapun lingkungan itu akan selalu ada. Lu kalau menurut lu ya kelemahan aku apa? Mie. Contoh misalnya ya, ini harta, kekuasaan, wanita, mana yang aku lemah? Sama ilmu satu lagi. Lemah itu maksudnya lemah apa sih? Iya, gampang tergoda. Kalau ilmu, Kekuasaan. insecure sama orang yang punya ilmu lebih tinggi daripada aku biasa aja. Harta, wanita, tahta, sama ilmu. Kekuasaan sama sekali gak menarik bagi aku. Wanita, dia suka cewek-cewek Jepang. Dia wibu. Oke, wanita. Tunggu, orang yang ujiannya wanita itu bukan berarti Kalau lu kan tadi duit kan udah jelas kan ya. Iya. Kita sama-sama dikasih 100 miliar. Bagi aku bisa ngeludain orang yang ngasih aku duit 100 miliar. Serius. Aku bisa ngeludain. Kamu mau beli aku? Kamu kira aku cuma segini doang? Aku 105 lah. enggak. 1 miliar, 1,1 ludahin saya. Paham kan? Tapi kalau misalnya ada cewek misalnya, cakep misalnya kayak Song Hye Kyo gitu misalnya. Dia DM terus dia DM, "Assalamualaikum Ustaz. Boleh nggak aku konsultasi?" Nah, itu aku mungkin goyah tuh. Aku langsung tanya, "Mau di mana Ukti?" Kok gue ngerasa ya, karena gue inget banget dulu Ustadz pernah curhatnya kayak gini. Salah satu ketakutan paling besarnya pas nikah. Kenapa gue jawab kekuasaan? Karena semakin Ustadz semakin besar, semakin terkenal, Ustadz yang seharusnya kan melakukan semuanya demi Allah. Iya. Bisa aja secara nggak sadar ngelakuin sesuatu demi dirinya. Pas merasa sudah besar dan itu kejahatan yang paling menyeramkan tuh kejahatan yang kita lakukan tanpa kita menyadarinya. Iya, benar. Pas kita udah menyadari itu norma kayak udah auto aja. Betul, udah telat. Kita mengamini bahwa ini untuk Allah tapi sebenarnya dalam hati ini untuk Iya, kita. Betul. Itu satu hal yang lain, ketakutannya. namanya ria. Ria. Namanya kita melakukan bukan karena Allah, tapi karena diri kita sendiri. Gimana kalau ternyata suatu saat Ustadz tuh gak sadar bahwa selama ini mengamini ini untuk Allah tapi sebenarnya dalam hati untuk Ustadz. Karena makin gede, Betul. makin terkenal. Iya. Karena itu udah ada di teorinya Maslow hierarchy Iya, needs. betul. Self actualization itu nomor satunya manusia. Makanya di dalam Islam benar-benar berhati-hati banget.